yang pertama, kita akan membahas latar belakang. Indische Partij didirikan pada 25 Desember 1912 di Hindia Belanda sebagai respons terhadap diskriminasi rasial dan ketidakadilan sosial yang meluas pada masa kolonial. Pada waktu itu, struktur masyarakat diatur berdasarkan hierarki rasial. Orang Belanda Totok berada di puncak, diikuti oleh kaum Indo keturunan campuran Eropa dan pribumi. Sementara bumi putra atau pribumi berada di lapisan paling bawah. Diskriminasi ini bukan hanya mencakup aspek sosial, tetapi juga politik dan ekonomi, sehingga menciptakan kesenjangan yang signifikan. Kaum Indo, meskipun memiliki darah Eropa, tidak sepenuhnya diterima oleh komunitas Belanda Totok. Mereka seringkali tidak mendapatkan hak dan kesempatan yang setara. Hal ini memicu rasa frustasi di kalangan Indo. Sementara itu, bumi putra yang merupakan mayoritas penduduk Hindia Belanda juga mengalami tekanan yang luar biasa dari sistem kolonial, baik dalam bentuk pajak yang memberatkan maupun eksploitasi tenaga kerja. Indische Partij lahir sebagai reaksi terhadap kondisi ini dengan tujuan menyatukan semua Indir, baik Indo maupun bumi putra, dalam sebuah perjuangan bersama untuk melawan diskriminasi dan memperjuangkan persamaan hak sebelumnya. Sebelumnya, organisasi seperti Indische Bond memang sudah ada, tetapi organisasi ini hanya fokus pada kepentingan kaum Indo. Indische Partij mengambil langkah yang lebih luas dengan mengusung ide nasionalisme yang inklusif, yang kemudian menjadi salah satu cikal bakal pergerakan nasional Indonesia. 2. Tokoh yang terlibat. Indische Partij dikenal dengan 3 tokoh utamanya yang sering disebut sebagai 3 serangkai. Ada 3 tokoh, yaitu Does Dekker, Cipto Mangkusumo, dan Suwardi Surjaningrat atau biasa dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Tokoh yang pertama ada Does Dekker. Does Dekker adalah penggagas utama berdirinya Indische Partij. Ia memiliki keberanian untuk secara terbuka menentang diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Melalui pidato dan tulisannya, ia menyuarakan perlawanan terhadap sistem yang tidak adil. Sebagai seorang Indonesia, ia merasa bahwa seluruh rakyat Hindia Belanda harus bersatu melawan penindasan, tanpa memandang latar belakang, ras, atau golongan. Tokoh yang kedua ada Cipto Mangkusumo. Cipto adalah tokoh pribumi yang berperan besar dalam menyampaikan ide-ide perlawanan melalui tulisan dan aktivitas politiknya. Ia menekankan pentingnya persatuan lintas golongan karena hanya dengan bersatu, ketidakadilan yang sistematis dapat diatasi. Tokoh yang terakhir ada Suwardi Surjaningrat atau biasa dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang kemudian menjadi tokoh pendidikan nasional juga memainkan peran penting dalam perjuangan politik awal melalui Indische Partij. Ia dikenal karena tulisan-tulisannya yang tajam dan kritis terhadap kebijakan kolonial. Salah satu karya yang terkenal adalah artikel "Seandainya Aku Seorang Belanda" yang menyindir keras perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda di tengah penderitaan rakyat Hindia Belanda. Ketiga tokoh ini bersama-sama memutuskan untuk pemikiran yang revolusioner untuk zamannya, yaitu gagasan nasionalisme modern yang melampaui sekat-sekat rasial. 3. Akhir periode dan pembubaran. Meskipun Indische Partij sempat mendapatkan sambutan positif dengan ribuan anggota bergabung dan ide-ide mereka menyebar luas, pemerintah kolonial Belanda menganggap partai ini sebagai ancaman serius. Mereka menolak pengakuan hukum terhadap Indische Partij pada 4 Maret 1913 dengan alasan partai tersebut berpotensi merusak stabilitas kolonial. Tekanan politik dan represif semakin meningkat. Pemerintah kolonial memanfaatkan undang-undang seperti Regeringsreglement 1854 untuk membatasi ruang gerak Indische Partij. Pada akhirnya, partai ini resmi dibubarkan pada 31 Maret 1913. Tidak hanya itu,
Ketiga pendirinya seperti Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Surjaningrat dikenai hukuman pengasingan karena dianggap terlalu vokal dan berbahaya. Dawes Dekker diasingkan ke Kupang, Cipto Mangunkusumo dipindahkan ke Ambon, sementara Suwardi Surjaningrat diasingkan ke Bangka sebelum akhirnya ketiganya dipindahkan ke Belanda. Pengasingan ini dimaksudkan untuk melemahkan pergerakan mereka, tetapi justru semakin memperkuat semangat perjuangan nasional yang mereka bawa. Kesimpulan, pembubaran Indische Partij mencerminkan betapa represifnya pemerintahan kolonial Belanda terhadap setiap gerakan yang berpotensi menentang sistem penjajahan. Namun, ide-ide perjuangan yang disusun oleh partai ini tidak pernah benar-benar hilang. Indische Partij menjadi bagian penting dari sejarah yang menandai awal kebangkitan nasionalisme modern di Indonesia.